Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Taib, kaifa halukum ayyuhal ahibba'i fillah? Kaifa halukum wa halukunna jami'an? Atamanna lakum wa lakunna dawamas sihhati wal afiyati wa as'adallahu sabahakum wa sabahakunna bikulli khairin. Taib, sebelumnya saya ingin menyapa dulu adik-adik kelas 10, bagaimana kabarnya? Mudah-mudahan semuanya diberikan kesehatan, kemudahan dan kebahagiaan serta ilmu yang bermanfaat fid din wad dunya wal akhirah. Baik, perkenalkan sebelumnya saya Mahmud Salim. Boleh adik-adik panggil Mahmud atau panggil Salim, silahkan. Aslinya dari Yogyakarta, dari Jogja. Lahir di Jogja, kemudian dulu di pesantren di Jawa Timur. Kemudian meneruskan S1 di Al-Ahqaf University dan S2 di UMP. Adapun tinggal sekarang saya di Sampang Cilacap ya, Sampang Cilacap. Semester yang lalu saya alhamdulillah bergabung di MBS Zamzam di kelas 10 juga pada mata pelajaran Balaghah dan Usul Fikih, dan alhamdulillah Allah berikan taufik saya pada semester ini saya di Zamzam mengajar mapel akhlak ya, akhlak di kelas 10 juga. Tidak banyak ya kan. Jadi karena kalau sore saya juga aktivitas di UMP. Kalau pagi ya ada 4 hari saya di MBS Zamzam. Alhamdulillah sangat senang bisa menemani adik-adik semua belajar di pelajaran akhlak. Mudah-mudahan kita semua diberikan kemudahan dan ilmu yang bermanfaat fid din wad dunya wal akhirah. Dan nanti bila di pembelajaran adik-adik ada yang kurang jelas, kurang paham, jangan sungkan ya, bisa bertanya langsung dengan saya melalui WhatsApp atau via yang lain. Ada email saya di depan, saya tuliskan. Ya, tetap semangat walaupun di musim pandemi. Dan mudah-mudahan nanti kita bisa langsung tatap muka dan pandemi ini segera diangkat oleh Allah Ta'ala. Kita bisa belajar seperti biasa. Baik, pertemuan yang pertama ini saya ambil 3 poin. Yang pertama at-ta'aruf, yang kedua al-muqaddimah, yang ketiga manhajud dirasah ya. At-ta'aruf perkenalan, tadi sudah saya kenalkan diri saya. Yang kedua al-muqaddimah ya, ada pendahuluan tentang kitab. Yang ketiga nanti metode pembelajaran. Baik. Untuk ta'aruf adik-adik, ini kemarin saya diberikan amanah juga untuk mengabsen kehadiran adik-adik semua ya di pelajaran akhlak, dan silakan adik-adik nanti bisa isi presensi kehadiran di form Google Form ya, saya sudah masukkan di Google Form di kuis itu nanti bisa diisi ya untuk presensi pembelajaran, jadi dianggap hadir. Baik, adik-adik semua yang saya cintai, mengapa kita belajar tentang akhlak ya? Ini sangat banyak sekali, adik mungkin sudah tahu ya, karena kata Syekh Utsaimin, beliau mengatakan seorang pelajar ilmu kalau dia tidak berhias dengan akhlak yang mulia, tidak menghiasi dirinya dengan akhlak yang mulia, maka belajar ilmunya tidak berfaedah, la faedata fihi. Jadi ini kata Syekh Utsaimin, lakin yajibu 'alal insani kullama 'alima syai'an minal fadha'il awil ibadat ayyaquma bihi. Ya, karena buah daripada ilmu adalah akhlak.
ketika seorang dia mencari ilmu kemudian tahu kalau berbicara dengan bicara yang baik, ya kan, sabda Nabi, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut, kan begitu. Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah dia berkata yang baik, kalau nggak bisa ya diam. Itu kalau nggak diamalkan ya berarti bukan mencari ilmu, bahkan dosanya dua gitu kan kita. Dosa kalau orang nggak tahu, dia tidak mengamalkan ya karena dia nggak tahu. Ini sudah tahu tapi tidak diamalkan. Ini makanya penting bagi pelajar ilmu itu untuk menghias dirinya dengan akhlak yang baik, dengan adab yang baik ketika belajar, sehingga nanti ketika selesai belajar ilmu, selesai pesantren, ilmunya bermanfaat baik untuk dirinya, keluarganya dan juga masyarakat. Saya dulu pernah diberitahu guru saya, beliau bercerita, ada 2 orang santri yang sama-sama mondok, sama-sama belajar ilmu di pesantren. Ketika pulang itu hasilnya berbeda, padahal dua-duanya sama-sama pinter, sama-sama tekun. Tapi yang satu ketika pulang ke rumah, orang banyak belajar, orang pada berguru dengan dia, sehingga ilmunya bermanfaat, nggak lupa. Yang satu lagi ketika pulang ke rumah tidak ada yang mau belajar dengan dia diam di rumah, sehingga karena nggak dipelajari, ilmunya nggak diamalkan, nggak disampaikan, akhirnya lupa. Jadi belajarnya itu seperti sia-sia. Kenapa? Karena kata para ulama, ketika belajar tidak disertai dengan adab yang baik. Adapun santri yang satu tadi yang ilmunya manfaat, ketika belajar dia dengan adab yang baik, baca Quran, menghadap kiblat, punya wudhu, ya kan, dengan gurunya sopan, mencari teman bergaul yang baik, ya kan, membawa kitabnya, meletakkan kitabnya di tempat yang baik, tidak sembarangan letak, tidak sembarangan taruh, dan seperti itu, sehingga ketika pulang ke rumah ilmunya bermanfaat dan dia menjadi banyak yang mau belajar dengan dia. Baik, adapun kitab yang akan kita pelajari namanya kitab Hilyatul Thalibil Ilmi. Hilyah artinya hiasan, talib artinya pelajar, al-ilmi artinya ilmu. Jadi hiasan bagi pencari ilmu. Kalau pencari ilmu itu tidak memakai kitab hilyah, tidak punya perhiasan, ya garing kan gitu. Makanya ini penting supaya ada hiasannya, sehingga orang mau mengambil manfaat dari ilmu yang dia pelajari. Adapun pengarang ini kan, nanti kitab ini yang kita baca selama 1 tahun ya, kitab Hilyatul Thalibil Ilmi. Ini memang untuk kelas 10 di MBS Zamzam. Kelas 10 itu nanti kitab yang dipakai untuk pelajaran akhlak itu kitab Hilyatul Thalibil Ilmi, dan akan dipakai selama 1 tahun, sehingga nanti akan kita bagi 2. 1 semester ini nanti ada 4 topik ya, 4 fasal, 4 bab. Sisanya akan kita baca di semester yang semester yang kedua. Adapun nanti metode belajarnya insyaallah akan saya bacakan per lafaz ya, ada nanti nyimak, dan kalau bisa diharokati dan diterjemahkan itu kitabnya bagi yang belum tahu terjemahnya, sehingga bisa mendapatkan manfaat yang sempurna. Baik. Adapun pengarang kitab ini namanya Syekh Bakar Abu Zaid, termasuk pembesar para ulama yang dikenal di kota Riyadh ya, di ibu kota Saudi Arabia. Beliau dikenal dengan al-hazm, sangat gigih, cerdas dan bersih. Bersih artinya tidak suka menjauhkan diri dari hal-hal yang makruh, yang syubhat ya. Beliau sangat menjaga kehormatan diri, tidak berkata yang tidak pantas ya, sehingga beliau sangat sangat ahli di bidang akhlak ini. Maka beliau sudah selayaknya mengarang kitab akhlak bagi pencari ilmu. Kemudian saya tuliskan sedikit mengenai ahammiyatul akhlak litulabil ilmi. Ini bisa dibaca. Apa sih pentingnya akhlak bagi pencari ilmu?
Kata para ulama, al-alaqah bainal ilmi wal akhlaq alaqah takamiliyah. Takamala ya takamalu, takamulan ya takamuliyah. Jadi hubungan antara ilmu dan akhlak itu adalah hubungan yang saling menyempurnakan. Ilmu tidak akan berpengaruh dengan baik tanpa akhlak, dan akhlak seseorang tidak akan tahu akhlak yang benar, akhlak yang baik tanpa ilmu. Karena dia tahu cara berbicara, cara berjalan, berpakaian, cara adab dengan guru, dengan teman, cara berkawan, bergaul, itu dengan ilmu, ya kan? Dan jadi akhlak itu didapat dengan ilmu, dan ilmu tidak akan didapat dengan sempurna, enggak akan sempurna tanpa mengamalkan akhlak yang sudah dipelajari. Jadi antara ilmu dan akhlak itu saling menyempurnakan. Ilmu tidak akan berpengaruh sempurna tanpa akhlak, akhlak tidak akan didapat dengan baik tanpa dengan ilmu. Jadi belajar akhlak ini penting, ya kan, supaya tahu bagaimana akhlak pencari ilmu itu. Dan mengamalkan akhlak yang sudah dipelajari juga penting, karena akhlak itu akan menjaga kemuliaan ilmu yang dipelajari. Kemudian kalau orang bisa mengkolaborasi antara akhlak dan ilmu, maka akan timbul pengaruh efek yang luar biasa, baik untuk individu dia yang mengamalkan ataupun untuk masyarakat. Ya kan? Di antaranya dia menjadi kuatun syakhsiyah, menjadi kuat pribadinya dengan akhlak tadi itu. Dalam membawa ilmu dia menjadi kuat pribadinya. Orang percaya dengan dia, mau belajar dengan dia karena dia santun, ya, omongnya baik, ya kan, sikapnya juga sopan, tidak sombong, sehingga orang mau belajar dengan dia. Dan juga ada tasjid, orang termotivasi untuk belajar ilmu. Itu loh, belajar sana di Pondok Zam-Zam. Kenapa? Oh, santrinya akhlaknya baik, ya, sama orang tua nurut, ya, sama gurunya sopan, dan seterusnya, sehingga orang termotivasi untuk belajar ilmu dan menjadi percontohan. Itu loh kalau orang belajar ilmu akhlaknya baik, kan begitu. Namun bila orang itu punya ilmu tapi akhlaknya enggak baik, wah, jadi momok nanti bagi masyarakat, sehingga masyarakat tidak mau mencari ilmu, kan begitu. Itu hanya sekelumit saja. Kemudian nanti ini ada saya singgung mengenai al-mawdu'at, ya, topik-topik yang akan kita pelajari di fasal ini. Al-mawdu'at allati sanadrusuha fi hadzal fasal. Ya, topik-topik pembahasan yang akan kita pelajari di semester ini. Tadi saya sampaikan bahwasanya semester ini akan kita bagi menjadi kitab hilyah itu akan kita bagi jadi dua. Satu untuk semester sekarang, yang kedua untuk semester yang berikutnya. Jadi setahun itu kitab dihatamkan. Untuk semester ini insyaallah akan kita baca, ya, 4 fasal, 4 topik. Al-faslul awal adabut talib fi nafsihi. Ada pelajar ilmu terhadap diri sendiri. Nanti ada syaratnya mencari ilmu, ya kan, ikhlas dalam niatnya, ya, menjauhi hajrut tarafuh, ya, menjauhi berfoya-foya, bermewah-mewahan. Dawamul muraqabah, di antaranya nanti ada selalu merasa diawasi Allah, ya kan. Al-i'rad an majlisil lagwi, berpaling dari menghindari majlis-majlis lalai, majlis yang tidak bermanfaat. Kemudian khifdzul junah, merendahkan sayap, artinya tidak sombong. Ini nanti topik-topik yang akan kita bahas, bab-bab yang akan kita bahas di fasal ini. Itu tidak sombong, ya, menjauhi takabur, mulazamatu khasyatillah, selalu takut pada Allah. Innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Yang takut pada Allah itu para ulama itu, ya, siapa, ya, yang takut pada Allah. Kalau ulama tapi enggak ada rasa khasyah, itu ya bukan ulama. Ulama itu adalah orang yang dia dalam hatinya ada rasa takut kepada Allah. Kemudian at-tahalli bil muru'ah, menjaga kehormatan diri. Menjaga kehormatan diri dalam berpakaian, dalam berbicara, dalam berjalan, dalam bergaul, dan seterusnya. Al-qanaah wa zuhud, qanaah dan zuhud dan lain sebagainya. Ini saya hanya menukil sekelumit dari bab-bab fasal awal, ya. Adabut talib fi nafsihi, adab pelajar
terhadap diri sendiri. Nanti yang topik yang kedua adalah kaifiyatul talab buat talaqi, bagaimana cara mencari ilmu dan cara berguru. Itu nanti ada talaqi, itu artinya kita belajar langsung dengan guru, namanya talaqi. Artinya dari kata laki ya, bertemu kan begitu. Talaqi artinya ketemu langsung. Bagaimana cara belajar dan talaqi, dan cara mencari dan belajar dengan guru itu bagaimana caranya sehingga dapat ilmu yang bermanfaat. Yang ketiga adalah adabut talib ma'a syaikhihi, adab belajar ilmu dengan gurunya seperti apa. Masya Allah ya, kalau kita lihat dulu para sahabat Nabi, bagaimana mereka belajar dengan Nabi, adabnya luar biasa. Dalam sebuah riwayat yang sahih, para sahabat kalau Nabi khutbah, Nabi sedang mengajar, itu tenang, seolah-olah itu ada burung bertengger di pundak mereka, saking tenangnya itu. Artinya kalau burung itu bertengger itu tidak terbang, saking tenang, saking khusyuknya, bukan tidur tapi khusyuk, memang betul-betul khusyuk, tawajuh gitu. Bagaimana kerabat Nabi ya, ponakan Nabi, sahabat Abdullah bin Abbas ya, ulama sahabat, ketika mencari ilmu, masya Allah, beliau cari ulama-ulama Madinah, didatangin rumahnya. Sampai di rumahnya, beliau nggak berani ngetok pintu rumahnya, padahal itu keluarga Nabi, nggak berani ketika berguru itu mengetok rumah gurunya, takut mengganggu guru yang sedang istirahat. Beliau nunggu di luar rumah, bahkan sampai ada angin berhembus padang pasir, namanya padang pasir ya di Arab itu kan, sampai wajah beliau terkena debu, sampai ketiduran. Bahkan ketika orang itu yang gurunya itu datang membuka pintu, maka beliau kaget, loh, kenapa engkau di sini wahai keluarga Nabi? Kenapa engkau enggak panggil saya saja untuk datang ke rumah kamu kalau ada keperluan? Kata beliau, enggak. Ilmu itu mendatangi bukan didatangi, kata beliau. Ilmu itu apa? Mendatangi bukan ilmu itu didatangi bukan mendatangi. Beliau yang datang karena beliau yang belajar. Subhanallah ya, banyak sekali. Imam Syafi'i bagaimana belajar dengan Imam Malik ya kan, bahkan beliau tuh untuk membuka kertas lembar kitabnya aja itu beliau dengan sangat pelan-pelan itu. Kenapa? Karena haibah, karena sungkan dengan gurunya, jangan sampai gurunya mendengar suara gesekan kertas ketika membalikkan kitab tadi itu. Jadi begitu luar biasa adab mereka dengan gurunya, sehingga ilmunya mendunia, ilmunya bermanfaat sampai seluruh dunia. Karena apa? Mereka belajar dengan adab yang tinggi, maka Allah berkahi apa yang telah mereka pelajari. Baik, mungkin itu dari saya sebagai muqaddimah atas pembelajaran, dan insya Allah nanti setiap bab akan saya ini kayak begini kan, nanti kita ini hanya muqaddimah saja, akan saya share foto kitabnya ya. Mudah-mudahan bisa offline ya, saya lebih senang offline karena bisa interaktif. Karena ini online ya, mudah-mudahan nanti saya sharekan kitabnya, kemudian nanti saya bacakan, adik-adik silahkan diharokati, kemudian diartikan bagi yang belum tahu artinya, diartikan. Dan bagi yang ingin bertanya ya, itu kapan saja silahkan. Saya malah senang nanti kalau ada ketua kelasnya mungkin bisa membuat grup ya, di grup WhatsApp gitu, sehingga nanti